Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai saham syariah pada pasar modal. Saham syariah adalah instrumen keuangan berbentuk saham yang diatur dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Definisi ini mencakup semua aspek saham yang diatur oleh undang-undang dan peraturan otoritas jasa keuangan. Dengan penekanan khusus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang mana secara umum saham adalah surat berharga yang merupakan bukti persyaratan atau pernyataan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan dan bukti pernyataan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Selanjutnya itu karakteristik dari pemegang saham. Yang pertama, limited rights. Pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana yang disetorkan dalam perusahaan. Dengan demikian, risiko bagi pemegang saham dibatasi hanya sebesar kepemilikan di perusahaan. Yang kedua, ultimate control, yaitu para pemegang saham secara kolektif akan menentukan arah dan tujuan perusahaan. Dalam badan usaha, korporasi, hierarki tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yang berlaku asas one share one vote, bahwa satu saham adalah satu suara. Pemegang saham yang akan menentukan kebijakan perusahaan yang biasa ditentukan dalam RUPS. Selanjutnya yang ketiga itu residual claim, di mana pemegang saham merupakan pihak terakhir yang memperoleh pembagian hasil usaha, perusahaan, dan sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan setelah kreditur. Jika diurutkan, hak aset dalam likuidasi perusahaan, yang pertama adalah kreditur atau pemegang obligasi sukuk, pemegang saham, preparan, dan pemegang saham biasa. Adapun risiko dari saham yang harus kita ketahui, yang pertama yaitu capital loss. Capital loss adalah suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua, risiko tidak memperoleh dividen secara umum, yang mana perusahaan akan membagikan dividen pada saat memperoleh keuntungan. Yang ketiga, risiko likuidasi terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan ataupun perusahaan dibubarkan. Adapun mekanisme dari transaksi saham di pasar perdana bagi saham yang dicatatkan di bursa, yang mana emiten mengajukan pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan IPO atau go public. Emiten selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persyaratan atau pernyataan efektif. Lalu, emiten beserta perusahaan penjamin emisi melakukan penawaran ataupun penjualan saham perdana kepada para calon investor. Pencatatan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia dan investor bisa melakukan transaksi jual beli saham di pasar sekunder di lantai bursa. Adapun tata cara berinvestasi di saham syariah. Yang pertama, tentunya kita harus membuka rekening di sekuritas yang menyediakan layanan syariah. Yang kedua, pilih saham dari daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, gunakan fitur syariah dalam aplikasi trading jika tersedia. Dan yang terakhir, pantau kinerja dan lakukan analisis teknikal atau fundamental. Dalam berinvestasi di saham syariah, tentu saja ada keuntungan dari berinvestasi di saham syariah ini. Yang pertama, sesuai dengan prinsip Islam, yang mana kehalalannya sesuai dengan kepatuhan prinsip syariah. Yang kedua, bebas dari riba dan aktivitas haram. Yang ketiga, transparan, yang mana diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional (MUI).
Dan yang terakhir, potensi keuntungan tetap kompetitif.